Ada 8 peristiwa hukum sebagai upaya Jakarta merangkul Lukas NMB, Gubernur Papua. Penetapan Lukas NMB, Gubernur Papua sebagai tersangka kasus ratifikasi 1 miliar rupiah pada 12 September 2022 bukan peristiwa pertama, tapi ini peristiwa ke-8 dari 7 peristiwa sebelumnya yang terjadi antara tahun 2017 sampai 2020. Terungkap dalam buku Jatuh Bangun Lukas NMB, merakit kisah ancaman kriminalisasi, membongkar fakta Gubernur Papua yang ditulis Alpius Hugi. Peristiwa-peristiwa itu tentu kita bisa baca berbeda-beda, seperti penegakan hukum, pengawasan, teguran atau permintaan keterangan dan pertanggungjawaban. Penulis buku Jatuh Bangun Lukas NMB membacanya sebagai tindakan sewenang-wenang, ancaman dan jebakan pilkada, bahkan kriminalisasi dan pembunuhan karakter Gubernur Papua Lukas NMB. Berikut 8 peristiwa yang menimpa Lukas NMB atas nama dan demi penegakan hukum di negeri ini. Peristiwa pertama, KPK menggeledah kantor Gubernur Papua pada Februari 2017. Tanpa dasar dan tanpa izin, Brimob kawal KPK menggeledah kantor Gubernur Papua. KPK mencurigai Gubernur Papua turut menentukan perencanaan proyek mangkrak pembangunan jalan Kemiri, Depapre, Kabupaten Jayapura, dan adanya penggelapan anggaran 40-an miliar rupiah. Penggeledahan itu tidak menghasilkan apapun. Gubernur Papua Lukas NMB merespon penggeledahan ini sebagai move politik Kapolda Papua untuk menghambat dirinya dalam pencalonan sebagai gubernur untuk periode kedua. Kasus kedua, Pilkada Tolikara Mei 2017. Lukas NMB dituduh menyalahgunakan jabatannya sebagai gubernur untuk politik praktis dengan akibat Amos Ciko gugur sebagai calon Bupati Tolikara. Ia mengadukan LE ke Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak diteruskan karena ada pembicaraan kekeluargaan antara mereka dan soal dianggap selesai. Namun kasus itu tetap dicantumkan dalam daftar kasus-kasus pidana yang diumumkan Kapolda Papua. Pengumuman itu tentu menampar wajah Lukas NMB dan menyebar prasangka buruk tentang dia. Namun dia tidak goyah dan sebagai anak suku perang, dia menyatakan siap berperang melawan siapapun yang mau menghambat dirinya. Peristiwa ketiga, dugaan penyalahgunaan dana beasiswa mahasiswa Papua yang studi di dalam dan luar negeri. Untuk menanggapi dugaan itu, Lukas NMB dipanggil ke Jakarta oleh Tipikor Bareskrim Polri. Penulis mencatat hal-hal yang dirasa janggal. Surat pemanggilan tersebar luas di media dan dalam jumpa pers. Surat panggilan itu langsung disampaikan ke publik. Panggilan itu langsung ke gubernur. Ini satu loncatan. Seharusnya dipanggil lebih dahulu dinas atau instansi terkait, khususnya Badan Penanganan Sumber Daya Manusia yang mengetahui seluk-beluk beasiswa. Peristiwa keempat, pertemuan di rumah Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan pada September 2017. Pertemuan itu terkesan sedikit rahasia dan informal. Peserta yang lain datang tidak bersamaan. Rupanya mau menyampaikan Gubernur Lukas NMB dengan Irjen Paulus Waterpo yang waktu itu jadi Kapolda Medan. Namun pada akhirnya Lukas NMB diminta menandatangani 1 lembar berisi 16 butir pernyataan kesediaan. 2 di antaranya adalah pernyataan untuk mengamankan Jokowi untuk pemilihan presiden dan PDIP di Pileg 2019. Ini upaya intimidasi terhadap seorang pimpinan Partai Demokrat
untuk mengamankan PDIP dan Jokowi di wilayah Papua. Peristiwa kelima, konflik bersenjata diduga pada 2018. Pernyataan gubernur dan ancaman pemberhentian. Ketiga, 1 Desember 2018 terjadi penyerangan dari pihak TPN BPOPM terhadap pekerja-pekerja PT Istaka Karya di distrik Yigi. Banyak korban, belasan orang. Kemudian TNI melakukan operasi mengejar TPNPB. Banyak penduduk yang menjadi korban dan mengungsi. Peristiwa itu dianggap oleh banyak pihak, terlepas dari siapa menyerang dan siapa korban. Peristiwa itu merupakan tragedi kemanusiaan yang besar, menyedihkan, dan memprihatinkan. Pemerintah daerah tidak terdengar reaksinya. Baru menjelang Natal, Gubernur Papua bersuara. Ia meminta Presiden RI untuk menarik pasukan dari Kabupaten Nduga. Ini adalah momen Natal, maka tidak boleh lagi ada TNI dan Polri di sana. Reaksi terhadap pernyataan Gubernur Lukas NMB itu adalah ancaman via telepon dan SMS dari para petinggi militer dan politik di Jakarta. Dia dianggap melanggar Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dengan ancaman pencopotan jabatan. Ancaman itu tidak terlaksana karena ada peraturan lain mengenai gubernur yang dipilih oleh rakyat dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Dan tentu saja ada pertimbangan politik mengenai kepentingan lain yang lebih besar yang harus dijaga. Peristiwa ke-6, jebakan OTT pada 2 Februari 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta. Hari itu ada pertemuan antara pemerintah Provinsi Papua dan Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Agendanya ialah konsultasi rutin tahunan mengenai hasil evaluasi Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hadir orang KPK yang tidak memperkenalkan diri, tetapi berlagak mengintai dan memotret. Karena merasa diintai, akhirnya mereka yang interogasi oleh orang dari rombongan gubernur. Mereka mengaku dari KPK. Rupanya KPK curiga bahwa ada suap menyuap untuk melicinkan pengesahan anggaran, sehingga KPK mau melakukan operasi tangkap tangan. Jebakan itu gagal dan orang KPK berakhir di Polda Metro Jaya. Ketujuh, pengembosan ban mobil gubernur pada 2 Oktober 2019. Tempat kejadian adalah depan Hotel Horizon, Kota Raja. Gubernur Papua menghadiri acara serah terima jabatan Kapolda Papua dari Irjen Dr. Rudolf Albert Rocha kepada Irjen Dr. Paulus Waterpo. Ketika mobil gubernur disiapkan untuk pulang ke rumahnya, ternyata ban mobil kena satu benda besi baja yang diletakkan di bawah ban belakang. Untung belum jalan, gubernur pindah ke mobil lain. Sebelum naik, ia berpesan kepada Kapolda Papua yang baru untuk mengungkap siapa yang melakukan hal itu, sebab hal itu ia anggap sebagai ancaman terhadap dirinya. Tetapi pelaku tidak pernah ada hingga hari ini. Peristiwa ke-8, penetapan Lukas NMB sebagai tersangka kasus ratifikasi uang 1 miliar. KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus ratifikasi tanpa meminta keterangan dari Lukas NMB. NMB merespon status itu sebagai akal-akalan KPK karena uang 1 miliar itu miliknya yang ada di rumah dan dia minta kirim melalui Bank BCA dari Jakarta pada 2019 silam. Pendeta Yoman yang menulis sebuah artikel berjudul "Ada Apa KPK Budi Gunawan Kepala BIN Partai PDIP dengan Gubernur Papua Lukas NMB" mengutip
Pernyataan NMB. Katanya, pada bulan Maret 2019 kami berangkat ke Jakarta pada malam hari karena kesehatan saya semakin buruk. Pada waktu itu lockdown karena COVID-19. Waktu saya berangkat, saya simpan uang di kamar saya, jumlah 1 miliar. Setelah 3 bulan di Jakarta, pada bulan Mei 2019, saya telepon Tono yang biasa menata rumah dan halaman. Saya minta Tono ke kamar saya dan ambil uang di kamar nilai 1 miliar. Saya minta Tono kirim lewat rekening BCA. Itu uang saya, bukan uang hasil korupsi. KPK ini sembarang saja, kata NMB. Demikian peristiwa yang menimpa Gubernur Papua Lukas NMB. Apakah masih ada peristiwa yang akan menimpa